Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih di channel saya, channel yang membahas mengenai dunia ikan diskus. Di video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita mengatasi ikan diskus yang suka ngebully. Jadi di sini saya punya 3 ekor ya ikan diskus dengan ukuran yang lumayan besar. Ini udah indukan ya, ukurannya udah di atas 3 in. Nah, ikan diskus ini yang hitam ini ya, ini sebenarnya nggak hitam sih, dia cuman bodinya aja yang kalau kita kasih lampu gitu dia suka gelapin diri gitu tuh, mungkin stres atau gimana. Tapi kalau misalnya lampunya dimatikan nanti dia akan cerah lagi badannya. Ini jenisnya jenis Turkish ya. Ini jenisnya Leopard Snake Skin dan ini ada Blue Cobalt. Nah, dari 3 ini si Turkish nih yang belakang ini, yang hitam ini yang suka ngebully. Jadi mereka berdua ini suka teraniaya ya sama si hitam ini. Tapi sekarang nggak lagi ya, sudah mulai jarang ngebulinya. Itu pun ya jauh ya daripada dulu ya. Dulu si hitam ini galak banget ya sama temannya 2 ini. Nah, terus bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Nah, ini di sebelahnya juga ada ya ikan diskus yang ukurannya itu hampir sama ya, di 2 in up ya. Di sini saya pastikan pasti ada yang tukang bully nih. 1 atau 2 ekor ada tukang bully di sini, tetapi belum kelihatan. Biasanya akan kelihatan dia ngebully itu ketika badannya agak besar. Dia akan menyerang ikan diskus yang agak kecil seperti ini nih. Nih ya. Padahal mereka ini satu indukan dan mereka ini lahirnya sama-sama. Jadi bisa dikatakan seumuran ya, tetapi ada nih yang kecil dan tidak rata seperti ini ya. Ini gede, ini kecil. Wah, kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan ya itunya ya, mereka punya metabolisme dalam tubuhnya ya, seperti kita lah ya, manusia bersaudara, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu kan, ada yang tinggi, ada yang kecil dalam sebuah keluarga gitu kan. Jadi nggak semuanya tinggi-tinggi, nggak semuanya gemuk-gemuk, itu jarang ya. Biasanya ada yang pendek di rumah, ada yang tinggi di rumah gitu kan. Oleh karena itu ikan ini harus disortir, dipisah antara yang udah besar dan yang kecil. Kalau enggak akan terjadi pembulian seperti ini ya. Ini saudaranya kecil nih, padahal seumuran semua ini. Nah, hal yang membuat mereka ini kecil juga bisa dikarenakan mereka ini tergolong genetiknya kurang bagus ya, yang nanti akan mengarah ke cebol atau kerdil. Tetapi dari tanda-tanda fisiknya sih tidak ada ya kalau ikan ini cebol atau kerdil ya. Di video saya sebelumnya kan ada ya, saya jelaskan ciri-ciri ikan cebol atau kerdil itu seperti apa. Yang pertama, matanya besar ya. Ini kan matanya nggak besar ya, matanya kecil ya, sesuai dengan ukurannya. Kemudian dasinya panjang. Kalau ini dasinya nggak panjang ya. Nih, dasinya sesuai dengan ukurannya. Artinya dia kecil, tapi bukan cebol. Memang dianya aja pertumbuhannya lambat ya, jadi metabolismenya lambat. Oleh karena itu butuh yang namanya disortir. Ini saya belum sortir, jadi masih saya tumpuk semua. Meskipun seumuran, meskipun satu indukan, tetapi ya gini, ukurannya tidak sama ya. Dan itu akan memacu yang terjadinya pembulian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ya itu tadi ya, yang tadi udah saya jelaskan, kita pilih ukuran yang sama. Jadi jangan ada yang kecil ya dalam satu akuarium ini ya. Jadi harus sama ukuran semua, kita pilih, kita sortir. Yang ukuran besar kita pindahin ke mungkin akuarium ini ya. Yang agak kecil di akuarium sana yang kosong ya. Nah, kita pindahkan. Kemudian yang kedua, caranya bila masih terjadi pembulian di dalam akuarium, kita pisahkan di akuarium paling baru. Jadi mereka misalnya dalam satu akuarium ini udah udah tinggal selama seminggu, terjadi pembulian ternyata dalam situ. Ya udah, kita pisahkan lagi ke akuarium baru lagi. Kita cari akuarium baru seperti ini misalnya ya. Nah, kita akan coba lagi pindahkan mereka ke akuarium baru seperti ini. Karena mungkin waktu di akuarium yang ini itu akan terjadi yang namanya itu
seperti yang berkuasa gitu ya. Jadi karena dia merasa ini tempat dia, ini rumah dia, dia jadi merasa kayak bosnya di situ. Oleh karena itu kita pindahkan lagi ke rumah yang baru, supaya yang merasa bos itu, yang merasa berkuasa itu akan lupa, loh ini kan bukan rumah yang kemarin, ini kan rumah yang baru gitu kan. Akhirnya di situ mereka akan sama-sama masuk ke rumah yang baru dan tidak terjadi pembulian lagi di situ ya. Tetapi bila udah dipindah lagi ke rumah yang baru masih ada pembulian, berarti nah itu genetiknya ada yang memang tukang bully, itu nggak bisa lagi diatasi. Cara terbaik ya udah yang bully itu dipisahkan sendirian, mau isi cuman 1, isi cuman 2, isi cuman 3 nggak apa-apa, yang penting selamatkan dulu ikan-ikan yang lain nih. Jadi jangan sampai semuanya kena bully ya, karena pembulian itu bisa berakibat fatal buat ikan. Yang pertama bisa merusak sirip-sirip ikan ya, atau bodi ikan, kan selalu dipatok-patok gitu ya sama temennya. Yang kedua bisa mengakibatkan ikan ini terkena TBC, dia akan tidak boleh makan ya, ibaratnya dia mau makan sedikit dibully, didorong gitu ya, nggak boleh makan gitu kan, sama yang lebih besar atau yang lebih berkuasa gitu ya. Nah itu nanti dia lama-kelamaan nggak mau makan, karena terbiasa setiap kali mau makan selalu diserang, dibully gitu kan. Akhirnya dia jadi kurus, kering, sakit dan mati. Nah itu adalah cikal bakal ya terjadinya penyakit TBC pada ikan diskus. Jadi hati-hati nih sama ikan diskus kalian yang suka bully ya. Jadi kan harus observasi terus ikan diskus kalian nih, biar komunitas dalam akuarium ini jadi damai ya, tidak ada yang tukang bully gitu ya. Nah jadi itu caranya ya, cara kita untuk mengatasi pembulian. Semoga teman-teman di sini mengerti ya yang tadi udah saya jelaskan. Jadi cuman itu aja sih cara kita untuk mengatasi pembulian di dalam akuarium. Kalau ukuran seperti ini gimana nih cara ngatasin pembuliannya? Misalnya ikannya baru nih ya, ikan baru, terus ikannya juga ukuran satu sama ya, satu ukuran, tapi ada yang tukang bully dalam sini. Nah kalau ukuran segini ada yang tukang bully, itu bisa kita gunakan cara yang tadi ya, kita taruh dulu di akuarium yang kosong supaya yang merasa berkuasa itu lupa nih dengan rumah tinggal sebelumnya ya. Jadi dia merasa wah ini rumah baru, dan mereka jadinya akan saling menghargai ya, karena ini rumah baru kan, tidak ada yang berkuasa di sini kan, karena ini baru, rumah baru. Nah itu mungkin bisa juga untuk mengatasi pembulian pada ukuran seperti ini. Bila tidak bisa lagi diatasi, masih juga bully juga, ya udah cara terakhir ya seperti tadi ya, pindahkan ukuran yang seperti ini, yang satu ukuran seperti ini, kita lihat siapa yang paling suka bully, itu yang dipindahkan atau diasingkan supaya teman-teman yang lain jadi damai dalam akuarium. Oke, jadi demikianlah tips dari saya mengenai bagaimana cara mengatasi pembulian di dalam ini ya, di dalam akuarium tank ikan diskus. Dan bila ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa men-share video ini dan bisa menekan tombol like dan subscribe ya untuk mendukung channel kita ini ya. Oke sobat, gua pamit dulu ya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.